Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan berjudul Aliansi R2 R3 menentang honorer R4 jadi P3K paruh waktu. 3 alasannya. Nah, Bapak Ibu, untuk informasi kali ini dilansir dari laman jpnn.com. Kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Nah, untuk diketahui Bapak Ibu, belakangan ini pemerintah dikepung beragam aspirasi yang berkaitan dengan pengangkatan honorer menjadi P3K. Kelompok massa R4 yakni honorer non-database BKN yang tidak lulus seleksi atau tidak mendapatkan formasi P3K 2024 beberapa kali menggelar aksi unjuk rasa menuntut diangkat menjadi P3K paruh waktu. Adapun honorer R2 yaitu honorer K2 dan R3 yaitu honorer database BKN yang tidak mendapatkan formasi mendesak mendapat prioritas pengangkatan P3K paruh waktu. Sebagian dari mereka bahkan minta diangkat menjadi P3K penuh waktu karena merasa sudah dijanjikan bahwa tes P3K 2024 bagi honorer database BKN hanya formalitas. Menyeruak juga suara dari kalangan guru P3K agar dialihkan statusnya menjadi PNS. Rekaman suara pernyataan Kepala BKN Prof. Judan Arifakrullah bahwa honorer R4 bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu viral di kalangan honorer. Nah, Bapak Ibu, di sebuah grup WA honorer peserta seleksi P3K 2024, pernyataan Kepala BKN disambut gembira para R4. Namun ada juga yang menilai pernyataan Prof. Judan itu percuma saja jika Pemda tidak berani mengusulkan. Karena sudah jelas P3K paruh waktu hanya untuk honorer database BKN sebagaimana ketentuan Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025. Hingga saat ini belum ada regulasi hitam di atas putih yang menyatakan honorer non-database BKN atau R4 bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ketua Umum Aliansi R2 dan R3 Indonesia Faisal Mahardika ikut mengomentari pernyataan Kepala BKN itu. Dengan tegas Faisal menilai pernyataan Prof. Judan tentang peluang honorer non-database menjadi ASN P3K paruh waktu bertentangan dengan Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Nah, di sini Bapak Ibu terang-terangan Faisal mengatakan pernyataan Prof. Judan membuat honorer database BKN khususnya R2 dan R3 resah. Di dalam Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025 tidak ada diktum yang menyebutkan bahwa honorer non-database bisa diusulkan menjadi P3K paruh waktu, kata Faisal kepada jpnn.com pada Kamis 24 Juli. Berikutnya, Faisal juga mengatakan Kepala BKN semestinya paham betul bahwa pernyataannya akan memicu gelombang tuntutan R4 untuk diangkat P3K paruh waktu makin deras. Sebagai Ketua Umum Aliansi R2 dan R3, Faisal mengaku punya tanggung jawab besar dalam memperjuangkan dan mengawal hak-hak para honorer R2 dan R3.
Dia mengungkit sikap pemerintah yang dalam berbagai kesempatan menyatakan keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam penataan pegawai non-ASN, sehingga ada yang masuk di P3K penuh waktu dan ada yang P3K paruh waktu. Mestinya, kata Faisal, pemerintah konsisten pada aturan, yakni memprioritaskan honorer database BKN untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, Bapak Ibu, setidaknya ada 3 alasan yang disampaikan Faisal, yakni sebagai berikut. Yang pertama, secara administratif, honorer database BKN sudah melalui proses verifikasi dan validasi oleh BKN, sehingga kecil kemungkinan adanya istilah honorer siluman. Yang kedua, prioritas pengangkatan menyelaraskan dengan kemampuan anggaran, baik APBN maupun APBD, sehingga diharapkan bisa mengurai beban belanja pegawai secara bertahap. Berikutnya yang ketiga, untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, dan proporsionalitas dalam penataan honorer. Sampai saat ini kami honorer R2 dan R3 masih penasaran apa motif Prof Judan menyampaikan honorer non-database BKN bisa diusulkan menjadi P3K paruh waktu, cetusnya. Nah, Bapak Ibu, guna mendapatkan penjelasan yang utuh, DPP Aliansi R2 dan R3 Indonesia sepakat untuk melayangkan surat permohonan audiensi kepada Kepala BKN. Melalui audiensi nanti, Faisal berharap BKN bisa menyelesaikan penataan honorer dengan fokus dan patuh terhadap regulasi yang sudah ditetapkan. Jangan sampai ada celah intervensi politik maupun kepentingan lain yang akan merenggut hak-hak honorer R2 dan R3, pungkas Faisal. Nah, Bapak Ibu, itu dia informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini mudah dipahami, menjadi wawasan, dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.